Terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak Menteri dengan seluruh jajarannya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang PP nomor 26 tahun 2003, ya ini yang kita khawatirkan ini kan begini, Pak Menteri. Izinnya mengeruk pasir laut, ya ini dalihnya. Itu yang kita takutkan, hasil sedimentasi dalam izin PP tersebut. Tetapi yang kita takutkan mengeksplorasi, eksploitasi tambang laut ini. Kita apakah tahu kalau di sana ditemukan terus lapor gitu ke Kementerian SDM? Lurus-lurus saja itu, Pak. Yang penting ada PP itu dimaksimalkan tuh. Dia dengan adanya PP ini kesempatan, kemungkinan ini ya, ini kan teman-teman ini berpikirnya masih normal-normal saja, kemungkinan sudah terjadi itu. Sudah terjadi eksploitasi atau eksplorasi itu. Nah, kita perlu juga ini kunjungan ke sana pimpinan, melihat lokasi mana sih yang diberikan izin ini untuk dieksploitasi begitu. Walaupun itu kita kan ada kita ada berkepentingan dengan mitra kita, Kementerian SDM begitu. Itu pulau-pulau di situ kan banyak tambang-tambangnya begitu. Yang kita khawatirkan PP nomor 26 tahun 2023 itu sebagai dalih, itu dalih pintu masuk. Oh, itu di tengah lautan sana akan terjadi dan itu susah terbendung itu. Nah, mengapa kita bikin gaduh? Ya sebagai warning, kita ingatkan begitu. Kalau tidak bikin gaduh, adem ayem gitu. Izin Kiai goro-goro gitu. Ya harus kita sampaikan. Kita salah kalau kita tidak ramaikan. Bisa terjerumus kita semuanya begitu. Kita berdosa kita. Kita di sini kan tugasnya untuk ngawasi, untuk mengingatkan supaya ada keseimbangan begitu. Ya, saya ini tidak di dalam, tetapi mengingatkan supaya tidak terjerumus. Mungkin sekarang 2 tahun aman-aman saja, tapi kalau nanti terjadi pergantian begitu, wah itu akan diute-ute, ditarik itu. Ya, Pak Menteri yang tidak tahu menahu juga ditanya-tanya juga itu, Pak. Loh, selama ini mengapa Pak Menteri kok diam saja? Itu bisa juga terjadi loh, Pak. Nah, ini kita ingatkan supaya hal itu terjadi. Kalau kita berpikir tidak normal, out of the box begitu, mungkin sudah terjadi eksploitasi. Nah, ini yang dalam forum yang terhormat ini, forum resmi, forum konstitusi, untuk kita ingatkan begitu, supaya yang sudah diputuskan waktu itu tidak boleh izinnya waktu itu sudah di stop dari presiden-presiden sebelumnya. Itu kan sudah ada reasoningnya, ada kajian yang mendalam yang akhirnya menjadi suatu keputusan. Apakah mungkin bisa juga Pak Presiden tidak membaca secara detail ini, secara mendalam begitu? Itu saya khawatirkan juga itu. Langsung beliau begitu saja gitu. Disetujui. Ya, ini juga perlu harus disampaikan. Saya di forum yang ini juga menyampaikan kepada beliau begitu bahwa apakah hal-hal tersebut begitu saja langsung ditandatangani. Ini juga di forum ini kami mengingatkan. Forum resmi, forum konstitusi untuk kita sampaikan di DPR ini. Ini perihal PP 26 tahun 2023. Jadi kita berpikirnya harus sudah ke belakang ini, bukan ke depan ini, begitu. Ini pertama, kedua, perihal Vale. Ini Vale juga rame begitu. Ya memang harus begitu, di DPR harus mengingatkan begitu. Semua atas landasannya konstitusi, undang-undang tentang untuk kepemilikan saham 51%. Tapi juga saya mengingatkan juga harus dihitung betul dengan matang begitu
potensi cadangannya, juga nanti strategi pengelolaan, ya, dan juga serta harga divestasinya, sehingga amanat PP 96 tahun 2001 dapat dijalankan. Dalam artian tidak gerusa-gerusu, semua harus dipertimbangkan dengan matang begitu, bukan gagah-gagahan begitu. Nanti kadang-kadang kita memiliki 51% tapi tidak dieksploitasi atau dieksplorasi. Nah, ini juga harus dipertimbangkan yang matang. Tapi kami bersepakat, undang-undang kan begitu, kepemilikannya 51%. Nah, ini juga kami setuju untuk itu. Tapi pertimbangkan dengan matang begitu, prosesnya, mekanismenya. Ya, kalau dalam bentuk ini juga jangan sampai gaduh begitu. Karena juga ada kepastian hukum kita, ya. Jangan juga menjadi suatu bad campaign begitu kalau ini investasi di Indonesia itu tidak pasti. Kadang-kadang konstitusi aja juga diutak-utik kita ini kan. Konstitusi aja tidak pasti itu. Ada perpanjangan, ada diundur pemilu. Ini kan goro-goro akan terjadi. Apalagi dalam saham-saham ini begitu. Iya, apalagi masalah saham, investasi, konstitusi aja bisa diutak-utik. Jadi ini kan tidak trust juga itu. Ada perpanjangan, sudah digiring mulai 4 tahun yang lalu. Jadi ini kita harus patuh kepada undang-undang, kepada konstitusi yang sudah menjadi suatu kesepakatan. Jadi kami bersepakat untuk itu, silahkan begitu, pemerintah dengan kepiawaiannya lah begitu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang di dalam kebijakan untuk mengambil alih 51% ini. Bukan karena kita ada keberanian begitu, wah ini berani pemimpin ini. Berani kalau ngawur juga masuk jurang juga kita ini kan. Jadi berani juga dengan perhitungannya matang begitu. Berani tapi untuk mensejahterakan rakyat itu yang penting. ini message kita bersamalah itu. Jadi bukan berani-beranian, bukan gagah-gagahan begitu. Ini yang menjadi message pesan kami. Kedua tentang ketiga blok Masela. Ya, blok Masela ini kan juga ya sekarang 8 tahun juga 9 tahun tidak berjalan begitu. Ya ini jauh sebelumnya dengan program Pak Menteri ya. Ini kan juga perubahan plan of development menjadi masalah utama tersendatnya blok Masela. Ini sudah menjadi suatu keputusan, ya harusnya kan tidak diperkuat, dilanjutkan, nah, tahu-tahu dirubah plannya. Akhirnya tadi Pak Kiai Hisam bilang tentang loro hati gitu. Obatnya susah loro hati itu Pak Hisam. Akhirnya dia mundur. Karena loro hati kan. Iya, selnya kan mundur. Tapi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang juga piawai begitu, tapi kembali lagi kepastian. Nanti sudah diputuskan pemerintah berikutnya dirubah lagi, kapan jalannya? Ya, kita satu sisi kita memerlukan pendapatan negara dari sektor migas ini, tetapi kebijakan politik ya itu dirubah-rubah, tidak ada kepastian itu. Jadi apa yang sudah diputuskan nanti, anggaplah di dalam pemerintahan ini yang baik betul untuk rakyat, jangan diutik-utik dirubah-rubah lagi begitu. Ini yang walaupun saya tidak di dalam begitu, ya, tapi kan sama-sama kita ini bagian daripada warga negara ya, bagian untuk supaya negara ini lebih sejahtera, ya, lebih maju dan sebagainya. Nah itu kalau masalah itu sudah kemarin tidak dari offshore ke onshore itu sudah operasi itu minimal. Sudah bisa untuk menyicil hutang kita Pak Menteri kan. 8.000 triliun itu. Nah ini sebagai suatu warning untuk kita semua. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan terakhir Demokrat. Gini,